Kita lanjut episode ke-31. Dengan database gambar kuno dari Bibigil, lengkap sudah yang harus kukumpulkan. Aku segera meninggalkan basement kantin. Tengah malam, gedung-gedung kompleks ABTT lengang. Langit terlihat cerah. Aku melesat dari satu gedung ke gedung lain. Tiba di asrama putri. Aku menaiki anak tangga menuju gudang di lantai paling atas, tempat favoritku. Aku mendorong pintunya, langkahku mendadak terhenti. Kenapa ada cermin besar di gudang? Siapa yang meletakkannya di antara tumpukan tempat tidur dan lemari cadangan? Sepertinya staf asrama baru saja menyimpan barang inventaris berupa cermin di sana. Aku mendengus pelan. Berbulan-bulan aku menghindari cermin besar yang bisa memuat orang dewasa di dalamnya. Merasa terganggu, aku membalik posisi cermin itu menghadap dinding. Aku terdiam sejenak menatap cermin yang terbalik. Tapi itu tetap tidak cukup. Bagaimana jika Tamus tetap bisa muncul? Aku melangkah keluar dari gudang, memutuskan mencari lokasi lain. Splas, splas, tubuhku kembali hilang muncul dan tiba di gedung aula ABTT tempat acara inaugurasi dulu. Aku tahu ada ruang di bagian belakang lantai 2 gedung tempat petugas sound system dan pencahayaan meletakkan peralatan. Itu ruang kendali. Tempat itu tidak pernah dikunci. Mudah saja memasukinya dan lengang. Aku bisa menggunakannya. Splas, splas, aku melintasi pintu ruangan itu. Ada meja kosong di tengahnya, dengan beberapa kursi. Aku meletakkan ransel di meja, mengeluarkan mesin penerjemah unik yang kupinjam dari store. Aku meraih kotak penyimpan file digital yang berisikan database gambar kuno dari Bibigil. Sama seperti saat aku mengopi file pohon bahasa, aku memindahkan database itu ke dalam mesin penerjemah. 15 detik menunggu semua database berhasil di-copy paste. Sekarang saatnya momen paling penting. Aku membuka mesin penerjemah itu, meletakkan kertas yang berisikan tulisan dan gambar dari perkamen tua, memasang kembali penutupnya, lantas mengetuknya pelan. Mesin penerjemah mulai bekerja, mendesing, mengeluarkan cahaya lembut. Kali ini prosesnya lebih lama. Mungkin menerjemahkan gambar membutuhkan waktu. Aku menatap tidak sabaran. Cahaya lembut dari alat itu akhirnya padam. Selembar kertas keluar. Tanganku sedikit gemetar meraihnya. Akhirnya, mari kita lihat apakah alat ini berhasil menerjemahkan semua tulisan dan gambar-gambar tersebut. Aku membaca kembali puisi 3 bait tersebut. Wahai, aku pergi sendiri ke tempat yang tak pernah dikunjungi. Tak usah bersedih hati, kita berpisah di sini. Wahai, aku akan pergi sendiri ke tempat hati terluka di penjara. Aku akan menjaga cawan keabadian. Biarlah ku tebus kesalahanku. Wahai, lihatlah gunung-gunung menjulang, sungai-sungai berkelok, ribuan jumlahnya, persis di 8 sisi bertemu. Pintu menjulang ditutupi kabut. Tunggulah bulan purnama. Bawalah kunci yang dibutuhkan. Yang beruntung akan membukanya. Jika engkau rindu, ku tunggu di situ. Genap sudah. Seluruh perkamen tua berhasil diterjemahkan. Aku menatap kertas di tanganku. Apa maksud cawan keabadian? Benda apakah itu? Bait ketiga puisi ini jelas sebuah petunjuk untuk menemukan orang yang patah hati dalam puisi. Gunung-gunung menjulang, sungai-sungai berkelok, ribuan jumlahnya. 8 sisi bertemu. Itu semua petunjuknya. Dan pintu akan ditemukan. Menjulang ditutupi kabut. Aku mengerutkan dahi. Pintu apakah itu? Ku empaskan
punggung di kursi. Tunggulah bulan purnama, itu pasti maksudnya momen terbaik untuk membuka pintu tersebut. Jika engkau rindu, kutunggu di situ. Aku tidak tahu apa maksudnya. Jangan-jangan perkamen tua itu hanya surat dari orang yang sedang patah hati untuk kekasihnya. Af salah memahaminya, mengira itu perkamen berharga. Padahal hanya sepucuk surat remaja galau ribuan tahun lalu. Aduh, menyebalkan sekali jika hanya itu. Tapi Af tidak mungkin menyimpannya jika hanya itu. Aku mengembuskan nafas perlahan. Misi ini telah selesai. Aku berhasil menerjemahkan isi perkamen tua. Apakah aku akan memberitahu Tamus jika dia mendadak menemuiku? Aku menyisir rambut keritingku dengan jemari tangan. Apa yang harus kulakukan? Siapakah sebenarnya Tamus? Aku tahu aku berutang budi padanya. Dia telah membantuku diterima di ABTT, juga mengajariku banyak hal. Dia juga memegang remote kontrol kecil menyebalkan itu, yang jika merujuk pada penjelasannya, sekali dia menekan remote itu, maka kemampuan teknik bertarungku kembali terkunci. Tamus jelas mengancamku, dan dia tidak main-main. Terjemahan ini pasti penting baginya. Tidak mungkin dia menyuruhku melakukan tugas berbahaya ini jika hanya puisi patah hati. Hanya Tamus yang tahu puisi ini apa dan menyimpan apa. Apa yang harus kulakukan dengan kertas terjemahan ini? Lamat-lamat aku menatapnya. Di bawah sana, aula luas terlihat kosong. Cahaya remang menyiram lantai pualamnya. Aula ini hanya digunakan untuk acara-acara besar. Apa yang harus kulakukan? Aku memutuskan mengeluarkan selembar kertas lainnya dan alat tulis. Inilah yang akan kulakukan. Beberapa hari kemudian, perayaan angkatan 78. Tulisan itu berpendar-pendar indah di layar hologram sekeliling aula Akademi Bayangan tingkat tinggi. Acara makan malam telah tiba. Asrama kami sejak pagi terlihat sibuk. Para mahasiswa sibuk mematut di depan cermin, memilih pakaian, sepatu, serta aksesori yang hendak dipakai. 1-2 memastikan jubah akademi telah bersih dan kinclong. Kami juga sibuk berkemas, memasukkan pakaian ke ransel dan tas jinjing. Setelah acara nanti malam, kami akan pulang ke distrik masing-masing. Libur panjang selama sebulan. Petugas dan staf ABTT juga sibuk. Mereka menyulap aula besar itu menjadi tempat acara makan malam yang menakjubkan. Puluhan meja dan kursi berbaris rapi simetris dua sisi. Petugas dan juru masak kantin bekerja sejak kemarin, menyiapkan makanan dan minuman yang hendak disajikan. Pukul 5 sore, tamu undangan mulai berdatangan ke distrik Lembah Gajah. Kereta terbang dari berbagai distrik di Klan Bulan telah merapat di peron-peron stasiun. Boh menyapa kedua orang tuanya yang membawa adik-adiknya. Mata menyikutku menahan tawa. Lihatlah, Boh terlihat repot menggendong dua adiknya yang masih balita. Tapi wajah Boh tampak riang. Dia tidak protes. Boh tidak bergurau saat bilang adiknya 10. Keluarga F datang beberapa menit kemudian. Aku sempat berkenalan dengan orang tua F yang ramah. Peron stasiun semakin ramai. Orang tua angkat mata menyibak keramaian. Mereka tiba dari distrik sungai-sungai jauh. Mata berseru memeluk mereka. Perkenalkan Ma, Pak, ini Selena, teman sekamarku. Mata menarik tanganku. Selamat sore Paman, Bibi, aku menyapa mereka. Wow, rambutmu keren sekali Selena. Ibu angkat mata memuji rambut keritingku yang sejak tadi pagi kubuat sedemikian rupa agar rapi dan elegan. Aku butuh 2 jam mengatasinya. Terima kasih, aku tersenyum lebar. Dari perkenalan beberapa detik itu, aku tahu orang tua angkat mata menyenangkan. Mereka pegawai otoritas di distrik sungai-sungai jauh. Kelas menengah mata sempat bercerita. Orang tua angkatnya 20 tahun menikah tidak memperoleh anak, hingga akhirnya memutuskan mengadopsi bayi.
Bayi itu adalah Mata, diambil dari panti asuhan di distrik tersebut. Selena, seseorang berseru di tengah keramaian. Aku menoleh, kereta terbang dari kota Tisri sudah merapat beberapa detik lalu. Aku memang sudah menunggu sejak tadi. Bibi Leh berlari-lari kecil. Aku tertawa memeluk Bibi Leh erat-erat. Bagaimana penampilan Bibi? Cukup keren untuk acara makan malam, bukan? Aku mengangguk. Biasanya Bibi Leh hanya mengenakan pakaian rumahan dengan celemek besar, sibuk di dapur. Malam ini dia tampil dengan gaun spesial, terlihat cantik. Lihat pamanmu, keren bukan? Bibi Leh menunjuk Paman Raf. Paman Raf mendekat sambil bersungut-sungut. Aku tidak suka memakai jas ini, Leh. Lebih baik mengenakan kostum pekerja konstruksi. Aku lebih cocok memakai helm. Hei Selena, kamu merepotkan saja mengundang kami ke acara ini. Aku tertawa. Kebiasaan Paman Raf berbicara kasar tidak pernah berubah dimanapun dia berada. Bibi Leh, perkenalkan, ini Mata, teman sekamarku. Itu kedua orang tuanya. Mereka bersalaman menyapa 1-2 kalimat. Apakah ada proyek yang bisa dikerjakan di distrik sungai-sungai jauh? Mungkin aku bisa mengerjakannya. Paman Raf cepat akrab dengan orang tua Mata. Bibi Leh menyikutnya. Ini momen yang baik untuk mengembangkan bisnis, Leh. Ada banyak peluang bisnis di sini. Paman Raf mengangkat bahu. Terdengar suara lebih riuh saat kereta terbang berikutnya di kota Tisri merapat di peron. Aku dan Mata menoleh. Ada apa? Aku menatap peron. Aku sepertinya tahu apa yang terjadi. Tas, kakeknya datang, aku berbisik. Oh ya? Benar, kakek Tas tiba. Meskipun telah lama pensiun dari pasukan bayangan, dia tetaplah tokoh penting dan terkenal di klan Bulan. Banyak tamu undangan yang mengenalinya dan mengajaknya bersalaman. Tas melangkah di belakang kakeknya. Kakek Tas terlihat gagah dengan pakaian serba hitam. Rambutnya yang putih mengombak. Kami mulai beranjak menaiki kapsul-kapsul terbang yang membawa tamu undangan dari stasiun kereta menuju kompleks ABTT. Satu persatu kapsul terbang membawa tamu undangan ke aula ABTT. Para tamu diturunkan di lobi depan, disambut oleh drone perak yang mengatur kursi-kursi tempat tamu duduk. Rombonganku dan Mata dibawa menuju meja paling depan, di dekat panggung acara. Kami ditempatkan satu meja. Aku tahu kita akan mendapatkan meja terbaik, Bibi Leh berbisik padaku. Kamu pasti salah satu mahasiswa paling pandai di akademi. Aku tersenyum. Aku tahu dia pandai, tapi kalau hanya posisi meja, itu tidak penting. Hei Selena, apa mahasiswa terpandai di akademi mendapatkan hadiah uang? Tanya Paman Raf. Tidak bisakah Paman Raf menikmati acara ini dengan normal seperti tamu lain? Bibi Leh menarik lengan Paman Raf, mengajaknya segera duduk. Mata dan orang tuanya juga duduk. Ada 8 kursi di meja itu. 2 lainnya masih kosong. Drone pengatur tempat duduk kembali mendekat membawa 2 orang, Tas dan kakeknya. Orang tua Mata bergegas berdiri. Mereka mengenali siapa yang datang. Penuh respek menyalami kakek Tas yang bergabung di meja. Itu Mata dan orang tuanya. Tas memberitahu kakeknya. Mereka bersalaman. Itu Selena, juga bersama orang tuanya. Bibi Leh berdiri, menarik Paman Raf agar ikut berdiri. Di lorong konstruksi, Paman Raf boleh-boleh saja tidak peduli pada apapun, tapi tidak di acara makan malam ini. Siapa sih dia? Paman Raf berbisik menunjuk kakek Tas. Bibi Leh menyikutnya. Aku tahu terlalu lama bekerja di lorong konstruksi membuat Paman Raf tidak update dengan banyak hal. Bibi Leh lalu tersenyum menyalami kakek Tas. Acara itu segera dimulai. Ox tampil di panggung mengucapkan 1-2 kata pembuka menyambut keluarga mahasiswa angkatan 78. Aku mungkin terlalu tua untuk menjadi pemimpin di akademi bayangan tingkat tinggi, tapi setiap kali melihat mahasiswa baru berdatangan dari
Seluruh penjuru klan bulan menyaksikan semangat mereka yang berapi-api. Aku merasa muda kembali. Malam ini kita merayakan angkatan 78. Syukurlah mereka semua selamat melewati tahun pertama mereka. Itu sebenarnya gurauan, tapi karena Ox dikenal serius, tidak ada yang tertawa. Selamat datang kepada keluarga mahasiswa angkatan 78. Selamat menikmati makan malam ini. Menutup sambutannya, melangkah ke meja yang berisikan dosen-dosen. Ada store di sana. Aku telah mengembalikan mesin penerjemah itu 2 hari lalu. Semoga mereka tidak membicarakan lagi tentang penerobos di ruang basement store. Makan malam dimulai. Drone-drone terbang membawa makanan dan minuman lezat. Apa pekerjaan Anda sekarang, Pak? Paman Raf basa-basi bertanya kepada kakek Tas sambil menyantap makan malam. Aku sudah pensiun, jawab kakek Tas yang duduk di sebelah Raf. Oh, itu tentu tidak mudah. Pensiunan pegawai di kota Tisri, biaya hidup terus naik, sementara uang pensiun segitu-gitu saja. Aku melotot ke arah Paman Raf, menyuruhnya berhenti bicara. Bibileh juga menyikutnya. Kakek Tas mengangguk tazim. Entahlah, aku tidak tahu bagaimana komite klan bulan mengurus pemerintahan. Paman Raf terus mengoceh. Mereka kacau sekali, terlalu banyak anggaran tidak penting. Misalnya untuk pasukan bayangan. Untuk apa kita punya pasukan saat ini? Klan bulan baik-baik saja. Miliaran kredit dihabiskan untuk membiayai pasukan. Itu mengecewakan. Aduh, mau ditaruh di mana wajahku? Paman Raf itu sudah kasar, sok tahu kelewatan. Dia tidak tahu bahwa yang dia ajak bicara justru mantan panglima pasukan bayangan. Tapi syukurlah kakek Tas tidak marah, tetap santai. Oh ya, menurutmu komite klan bulan harus mengeluarkan kredit itu untuk apa? Agar berjalan lebih baik. Kakek Tas bertanya balik. Infrastruktur itu jelas, lebih banyak konstruksi, lebih bagus. Kakek Tas mengangguk. Juga pendidikan. Percaya atau tidak, Pak, anak itu Selena maksudku, bahkan tidak sempat sekolah saat kecil hingga remaja. Bagaimana mungkin pemerintahan klan bulan abe dengan masalah tersebut? Ada berapa banyak anak klan bulan yang putus sekolah, Aku berusaha tersenyum saat kakek Tas menoleh padaku. Paman Raf dan kakek Tas segera terlibat dalam percakapan tentang politik. Aku menghela napas perlahan. Aku kira kakek Tas akan tersinggung atau marah. Aku tahu sekarang kenapa Tas memiliki karakter yang baik. Meskipun dia dididik dengan sangat disiplin, tegas, selalu harus nomor 1, ternyata kakeknya juga memberikan contoh menghormati orang lain, bersikap baik dan peduli. Lihatlah, sedikit sekali orang yang bisa tahan dengan Paman Raf. Kalau saja yang diajak bicara oleh Paman Raf orang lain, mungkin sudah sejak tadi Paman Raf terkena pukulan berdentum agar berhenti berceloteh. Makan malam berjalan lancar, menu pembuka dengan cepat tandas. Begitu hidangan utama disajikan, terdengar seruan ramai. Nilai-nilai semester kedua telah dibagikan, terkirim ke setiap kartu mahasiswa. Bapak, Ibu, tamu undangan sekalian, sebelum kita menikmati menu berikutnya, aku meminta perhatian sejenak. Salah satu staf senior Akademi Bayangan bicara di atas panggung. Sudah menjadi tradisi perayaan setiap angkatan untuk mengumumkan mahasiswa terbaiknya. Maka malam ini, mewakili Akademi Bayangan tingkat tinggi, aku akan mengumumkan mahasiswa terbaik angkatan 78 di tahun pertamanya. Para hadirin menatap ke atas panggung, menyimak ucapan staf senior itu. Tidak hanya satu, kita mendapatkan 2 mahasiswa terbaik dengan nilai IP sempurna di semester kedua. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tas dan Selena. Langit-langit aula besar itu dipenuhi gemuruh tepuk tangan. Wow, Selena. Bibileh melompat memelukku. Ini hebat sekali. Ya, ini cukup hebat. Paman Raf ikut bertepuk tangan. Ayolah Raf, keponakanmu menjadi mahasiswa terbaik. Setidaknya kamu bisa lebih tulus senangnya. Bibileh melotot.
Aku tertawa. Respon kakek Tas juga mirip Paman Raf, hanya mengangguk-angguk. Tapi itu lebih karena dia selalu memasang standar tinggi untuk Tas sejak kecil. Jadi mungkin tidak terlalu mengejutkan baginya Tas menjadi mahasiswa terbaik. Selamat Selena, Tas. Mata menyalamiku dan Tas. F, Boh, dan beberapa mahasiswa mendekati meja kami, memberikan ucapan selamat. Aku tersenyum lebar. Aku tidak menyangka akan ada pengumuman itu. Tidak ada piala atau hadiah uang seperti yang dibilang Paman Raf. Tapi sangat menyenangkan mendengar namaku disebut di atas panggung. Acara makan malam kembali dilanjutkan. Drone kembali hilir mudik, membawa nampan berisi makanan. Aku diam-diam menatap Tas yang terlihat lebih pendiam saat duduk di sebelah kakeknya. Dia menghabiskan makanan di piringnya. Jika situasinya berbeda, aku akan bilang terima kasih banyak kepadanya. Taslah yang membantuku mendapatkan nilai A di mata kuliah memahami masalah sosial dengan ilmu sosial. Omong-omong, kamu akan menghabiskan liburan di mana, Mata? Bibi Leh bertanya, menyomot topik percakapan. Belum tahu, Bibi Leh, mungkin aku akan magang di otoritas distrik Sungai-Sungai Jauh. Itu bagus sekali, bekerja sejak muda. Kamu tahu, Mata? Bahkan sejak usia 15 tahun, Selena dipaksa pamannya bekerja di lorong konstruksi. Oh ya, masih kecil sekali Selena dipaksa menggotong batu-batu. Aku tidak memaksanya, Leh, itu sukarela. Paman Raf memberi alasan. Hingga acara itu selesai, mejaku akhirnya lebih banyak membahas tentang proyek konstruksi. Ditingkai pertengkaran Paman Raf dan Bibi Leh. Pukul 10 malam, satu persatu rombongan menaiki kapsul terbang menuju stasiun. Peron ramai oleh mahasiswa angkatan 78. 3 angkatan lain telah menyelesaikan semester mereka beberapa hari sebelumnya. Sudah kembali ke rumah masing-masing. Kereta dengan tujuan distrik Sungai-Sungai Jauh merapat di peron 4. Aku memeluk Mata erat-erat. Sampai bertemu lagi Selena, orang tua Mata melangkah ke dalam kereta. Bye Selena, Mata ikut menyusul orang tuanya naik. Bye Mata, aku balas melambaikan tangan. Hanya ada satu mahasiswa yang naik kereta terbang dengan tujuan distrik Sungai-Sungai Jauh, yaitu Mata. Kereta itu segera melesat menembus gelapnya malam. Kereta lainnya terus datang dan pergi di peron-peron stasiun. 5 menit menunggu, kereta menuju kota Tisri merapat ke peron 2. Aku segera mengangkat ranselku, menyusul Bibi Leh dan Paman Raf yang lebih dulu menaiki kereta. Kulambaikan tangan ke arah Boh yang sibuk mengurus adik-adiknya, juga F yang masih menunggu kereta tujuannya. Kereta terbang kota Tisri penuh, ada banyak mahasiswa dari kota Tisri, termasuk Tas dan kakeknya. Mereka duduk tidak jauh dariku. Kereta segera melesat menuju kota Tisri, terbang di atas hutan yang gelap, menembus gunung-gunung tinggi, melayang di atas danau. Aku menoleh menatap bulan sabit dari balik jendela kereta. Setengah jam kemudian kereta itu tiba di stasiun sentral kota Tisri. Saat turun dari kereta, aku tidak sengaja bersisian dengan Tas. Hai Tas, hai Selena, terima kasih banyak, aku tersenyum. Terima kasih untuk apa? Untuk semuanya. Tas tertawa. Tapi tahun depan aku akan mengalahkanmu tanpa ampun. Oh ya? Iya, baik Tas. Aku melambaikan tangan mengikuti langkah Bibi Leh dan Paman Raf. Itu tidak akan terjadi. Baik Selena, Tas ikut melambaikan tangan tersenyum. Aku sempat menoleh sekali lagi menatap Tas, balas tersenyum. Kemudian aku melangkah cepat menaiki kereta dalam kota menuju subdistrik TSAR, rumah Paman Raf. Sepertinya pemuda itu spesial, Selena. Bibi Leh berbisik saat kami sudah di kereta dalam kota. Ekspresi wajah Bibi Leh tampak menggodaku. Pemuda siapa? Aku pura-pura tidak paham. Siapa lagi? Tas. Kamu sepertinya naksir dia, bukan? Bibi Leh menahan tawa. Tidak lucu, aku menggeleng tegas. Apakah pemuda itu juga menyukaimu? Bibi Leh terus menggodaku. Tidak peduli penumpang lain mulai menoleh ke bangku kami. Kalau benar begitu, malang sekali nasib pemuda tadi.
Naksir kok kepada Selena, Paman Ralph menimpali. Bibileh tertawa lebar. Aduh, diamlah Bibileh, Paman Ralph, aku melotot. Pukul 11 malam akhirnya aku tiba di lotengku. Setelah acara dan perjalanan yang melelahkan, gerimis membungkus kota Tisri. Aku, Paman Ralph dan Bibileh sedikit kehujanan saat tiba di halaman rumah. Paman dan bibiku langsung menuju kamar mereka. Paman Ralph bilang besok dia harus bangun pagi-pagi menyiapkan pekerjaan. Kelima sepupuku sempat menyapaku. Kepala mereka muncul di balik pintu saat aku menaiki anak tangga, lalu beranjak tidur lagi. Aku melemparkan ransel sembarangan, lelah mengantuk. Aku rindu loteng ini, dan lebih rindu lagi pada kasurku. Ku empaskan tubuhku di ranjang. Aku bersiap tidur tanpa melepas jubah akademi bayangan yang kukenakan sejak acara makan malam. Di luar sana gerimis bertambah deras, membuat jendela lotengku basah, memantulkan cahaya berpendar-pendar. Mataku terpejam dan sesaat kemudian, plop, terdengar suara letusan air. Aku sontak terbangun dan melenting turun dari ranjang. Aku benar-benar lupa bahwa di lotengku ada cermin besar. Sebelum aku sempat mencegahnya, Tamus telah muncul di dalam cermin. Selamat malam, Selena. Sosok misterius itu menyapa. Lama tidak bertemu, suaranya terdengar menyeramkan, seperti suara dari sumur yang dalam. Aku mengembuskan nafas, berusaha rileks, memasang wajah senormal mungkin. Menyenangkan bertemu lagi, atau kamu tidak senang dengan pertemuan ini, Selena? Bola mata hitam pekat itu seperti menguliti tubuhku. Aku sekali lagi berusaha tenang. Aku bukan Selena setahun lalu. Kini aku sudah belajar banyak hal, termasuk memasang ekspresi wajah palsu. Kamu sepertinya menghindariku 6 bulan terakhir, Selena. Kamu tidak pernah mau berada di dekat cermin besar. Syukurlah loteng ini masih menggantung cerminnya. Aku menggeleng. Aku tidak menghindar, Tuan Tamus, tapi asrama Akademi Bayangan tidak aman untuk bertemu. Aku tidak mau ada mahasiswa yang tidak sengaja melihat Anda muncul di dalam cermin. Itu akan membuat semuanya berantakan, bukan? Mata Tamus menatapku tajam menyelidik. Baik, lupakan soal itu. Bagaimana dengan tugasmu? Apakah kamu telah selesai menerjemahkan perkamen tua itu? Aku mengangguk, mengambil sepucuk kertas dari balik jubahku. Kubuka kertas itu lebar-lebar, kutunjukkan kepada Tamus. Di luar hujan turun semakin deras. Tamus membaca terjemahannya yang ada di kertas. Aku tahu dia juga bisa dengan cepat menghafal tulisan tersebut hingga ke detail-detailnya. Sejenak dia tertawa pelan. Bagus sekali, Selena. Tidak percuma aku mempercayakan tugas ini kepadamu. Ini menakjubkan. Berpuluh anak buahku gagal melakukannya. Tapi kamu, mahasiswa tahun pertama, dengan brilian menyelesaikannya. Tuan Tamus, jika aku boleh bertanya, apa maksud puisi tersebut? Apakah ini puisi patah hati? Aku basa-basi bertanya memasang wajah polos. Puisi patah hati? Tamus tertawa lagi. Itu bukan sembarang puisi, Selena. Itu petunjuk sebuah lokasi. Setelah ratusan tahun gagal menemukan buku kehidupan, lupakan saja buku sialan tersebut. Buku itu tidak penting lagi. Dengan petunjuk ini, aku punya cara baru membebaskan si tanpa mahkota. Cawan keabadian. Benda itu memiliki kekuatan tiada tara, termasuk membuka pintu penjara bayangan di bawah bayangan. Puisi itu adalah peta menuju sebuah klan di dunia paralel. Klan apa, Tuan Tamus? Klan yang jauh, tempat dengan gunung-gunung tinggi yang terus bergerak mengikuti polanya. Klan dengan kabut awan, debu yang menyeliputi terus-menerus, persis seperti namanya. Klan itu disebut Nebula. Tamus terkekeh. Sampai bertemu lagi, Selena. Kamu telah berjasa besar atas rencana-rencana hebat ini. Besok lusa, kamu akan menjadi bagian penting dalam konstelasi politik dunia paralel. Era baru, era para pemilik kekuasaan. Plop. Suara letusan gelembung air kembali terdengar. Tamus
telah lenyap. Aku menghembuskan nafas perlahan, terduduk di ranjangku. Kita lanjutkan pada epilog ya teman-teman, pada video selanjutnya.